warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali awliya ittis'ah wali songo ajma'in wa man ajazana wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum sya'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila Sultanil Al-Yashan Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, khususan ila ruhi musannif kitab Wasiatul Mustafa Al-Imam Al-Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum sya'uli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sekalian, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati oleh ilmu lillahi taala. Halaman 12. Halaman 12 baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kabbara lan utawi sapane wong kabbara ngagungaken Gusti Allah utawa takbir maca kalimat Allahu Akbar mi'ata marratin 100 kali qabla syamsi sadurunge terbite srengenge wa mi'atin lan 100 kali qabla al-ghurubi sebelum terbenamnya matahari. Kataballahu maka nulis sapa Gusti Allah lahu kedue wong sing maca sawaba apa sawaba ganjaran mi'ata abidin 100 ahli ibadah wa mi'ata mujahidin lan 100 pejuang atau mujahid fi sabilillahi taala ing sabilillahi taala ing dalane Gusti Allah. Jadi ini adalah tentang zikir kalimat takbir 100 kali sebelum terbit matahari dan membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbenam matahari. Maka barang siapa yang membacanya, maka Allah akan menulis baginya 100 ganjaran ahli ibadah dan 100 ganjaran
pejuang fisabilillah. Ini perhatian rahimakumullah ya. Di takbir itu dari kata kaburo yakburu kubron, artinya besar, atau juga bisa berasal dari kata kabbaro yukabbiru takbiron, sesuatu yang besar atau agung atau maha besar, itu takbir. Nah, salah satu pemahaman sekarang banyak orang yang bertakbir hanya diucapkan dan di mulut saja ya. Jadi diucapkan kemudian diamalkan hanya di mulut saja. Padahal kalimat takbir itu harus difahami. Sebelum diamalkan atau diucapkan harus diilmuni, harus punya ilmu tentang takbir. Harus diresapi, harus dihayati, harus difahami ya, kalau ingin mengamalkan kalimat takbir. Sebab kalau kita sudah memahami, sudah mengerti tentang kalimat takbir, maka jika keluar dari mulut kita Allahu Akbar, maka yakin bukan ya, kita bukan untuk membesar-besarkan diri kita ya, atau juga membesarkan tentang kita ya, pasti tidak ya, tidak ya, tidak. Andai kata orang yang tidak punya ilmu pemahaman tentang kalimat takbir, maka setiap mulut yang keluar kalimat takbir itu akan menyatakan diri sebagai yang besar atau al-kabir ya. Nah, ini takabur ya. Misalnya orang Allahu Akbar misalnya kan, takbir Allahu Akbar, tapi isinya setelah itu mencaci maki ya, mengolok-olok orang, memfitnah orang lain, kemudian bahasanya kasar ya, juga bahasanya mengandung permusuhan ya, tidak toleransi ya. Ini bukan kalimat takbir, tapi dia terkena penyakit takabur. Ini penting ya. Sebab sekarang ini banyak kan fenomena orang yang bertakbir tetapi isinya takabur ya, salah sing bener saya ya, surga sampeyan neraka. Nah, ini bukan mengandung kalimat takbir ini ya, tapi takabur, sombong ya, sombong ya, padahal lupa besok dia akan mati. Untung ketika dia bicara Allahu Akbar, menghina, mencaci maki, menghasut ya, kemudian mati ya, wis karu-karuan. Ini hati-hati kalimat takbir. Makanya para kiai-kiai dulu itu tidak sembarangan menaruh atau mengucapkan kalimat takbir tidak pada tempat yang semestinya, khawatir salah ya, khawatir salah. Ini jadi beda kalau orang tidak punya ilmu takbir, kalimat Allahu Akbar, tidak punya ilmunya, maka dia nggak bisa membedakan mana takabur, kesombongan, dan mana takbir. Ini perlu dipahami ya. Sebab kalau orang sudah memahami kalimat takbir Allahu Akbar, maka di situ ada kandungan tasghir, tasghir ya, pengecilan diri. Kalau sudah Allahu Akbar, maka kita Allah Maha Besar, kita tasghir. Apa tasghir? Mengecilkan diri di hadapan Allah. Itu begitu ya, itu begitu ya. Tidak mungkin orang kemudian membesarkan atau mengagungkan kalimat Allah ya dengan sebenar-benarnya. Tidak mungkin ada perasaan maha benar dalam dirinya ya. Sekarang ini orang mudah kok menyatakan Allah ya, kan? Jadi seolah-olah bicaranya adalah mewakili Allah, seolah-olah perjuangannya mewakili Allah, seolah kehendaknya adalah kehendak Gusti Allah. Jauh, tidak bisa begitu ya, tidak bisa. Contohnya begini, ilmu tafsir Al-Quran ya, buku-buku tafsir Quran nggak satu, ribuan. Berarti apa? Para ulama itu berbeda-beda dalam memahami isi Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran. Ini berbeda-beda. Jadi kita kembali
Jadi sekarang fenomena banyak orang yang biasa mengucapkan kalimat takbir atau membawa simbol-simbol kalimat takbir, tetapi dalam dirinya muncul takabur. Tidak boleh. Yang seharusnya ketika kita ngomong takbir kepada Allah, kita tasghir, mengecilkan diri sendiri. Tetapi sebaliknya terjadi sekarang. Orang yang biasa mengucap takbir Allahu Akbar, tetapi dia mengecilkan Gusti Allah. Yo kebalik ini, ya kebalik. Ya ini namanya apa? Tidak punya ilmu takbir. Jadi kasihan kepada orang-orang awam, ya kasihan kepada orang-orang awam, nggak paham bagaimana mendudukkan semestinya tentang kalimat takbir. Apalagi katanya amar ma'ruf nahi mungkar, Allahu Akbar ngerusak, Allahu Akbar barangnya warung digondoli, tapi memakai kalimat Allahu Akbar, ya gak tepat, ya tidak tepat. Makanya ketika ada orang takabur, ya takabur berarti dia tidak mungkin bisa takbir, hanya mulutnya saja Allahu Akbar, tapi sikapnya tidak mencerminkan kalimat takbir. Padahal kalimat takbir itu tauhid, mengagungkan Gusti Allah. Ya, ini dipertanyakan, ya loh, jare takbir, nah kok ngejak mungsuhan, ya. Katanya takbir, lah kok ngejak tukaran. Allahu Akbar ngejak mungsuhan, Allahu Akbar ngajak berkelahi, Allahu Akbar memfitnah, Allahu Akbar merasa paling bener, kabeh salah. Wah, ini sudah jauh dari pemanaan kalimat takbir, ya. Lah, ciri-ciri orang ketika bicara takbir tetapi muncul sikap takabur gampang kok. Gampang sekali. Apa contohnya? Contoh begini. Jadi dia pasti punya sikap merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, mudah membuat kalimat-kalimat permusuhan, kalimat-kalimat yang kasar, menyakitkan hati orang lain, ya fitnah, permusuhan di mana-mana. Kemudian merasa paling benar, paling suci, mudah kafirkan, ya. Kemudian mudah nyalahkan, kemudian mudah memvonis orang masuk neraka. Saya masuk surga, sampai masuk neraka. Loh, berarti ngalang-ngalang Gusti Allah, ya. Padahal masuk surga neraka itu adalah merupakan keputusan Gusti Allah. Jadi sekarang ini orang nggak merasa kalau dirinya itu adalah hamba, ya. Tidak merasa kalau dirinya seorang hamba. Jadi merasa besar, kemudian mudah untuk melakukan merendahkan pihak-pihak yang lain. Nah, kalau orang punya sikap takbir, maka bisa juga dilihat dari sikapnya tawadhu, merendahkan diri, ya, merendahkan diri, kerendahan hati, kemudian menghargai orang lain, saling memaafkan, ya. Ya, menghargai perbedaan, toleransi, mengajak persaudaraan dan sebagainya. Itu ciri-ciri, ya. Ayo bersama-sama kita membesarkan Allah. Itu ciri-ciri begitu. Nah sekarang tidak, ya, ngucap takbir tetapi membuat kerusakan, ya. Allah dibawa kemana-mana, ya. Allah dibawa kemana-mana, ya. Simbol-simbol Allah dibawa kemana-mana. Habis gitu kemudian istirahat dilunggui. Nah ini, nah di mana tentang kemuliaan kalimat itu, ya. Nah ini harus dilihat para hadirin, ya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, maka kita harus ngaji tentang Allahu Akbar. Jadi kalau kita mengucap Allahu Akbar, ya, wa nahnu sighar bal asghar. Allah Maha Besar, kita ini kecil, bahkan paling kecil. Itu seharusnya, tidak kemudian memasangkan kehendak saya yang paling benar. Tidak bisa kemudian menuduh orang, mudah menuduh munafik, mudah menuduh orang zalim.
Wah, itu zalim, itu munafik, ya, tidak boleh. Kalau itu yang sering dilakukan, ya, maka kita garis bawahi kemana kalimat takbirnya, ya, mana efek positif dari kalimat takbir, dan itu seharusnya kan mengajak orang untuk membesarkan nama Allah, tetapi pada faktanya tidak mengajak untuk membesarkan Allah, tapi membesarkan kelompoknya. Ini harus dipahami para hadirin. Ini fenomena loh, ya. Sehingga takbir itu kehilangan spirit, ya, bukan spirit, kehilangan spirit, ya. Jadi kehilangan spirit tasghir, mengecilkan diri sudah hilang, nggak ada lagi, ya. Kalau fenomena itu terus terjadi, yang awam-awamnya nggak ngerti tentang ngaji, tentang kalimat takbir, ikut-ikutan, ya, kemudian muncul ghirah dalam dirinya, semangat jihad, kemudian Allahu Akbar, tetapi tidak reduso. Ini bahaya. Oh, jare mengagungkan Allah, tapi kok, nah ini kan, ini perlu di, ya, maidu wong, ngelokno wong dan sebagainya. Jadi nantinya apa? Ya, takbirnya akhirnya menjadi spirit takabur. Ya, sering kan gitu kan? Ya? Jadi takbir yang dikumandangkan di mana-mana menjadi spirit apa, semangat takabur, sehingga takbir itu sekarang seolah-olah tidak memiliki makna sama sekali. Sehingga orang awam berkesimpulan bahwa ketika apa, demo, ketika menyatakan pendapat, ketika berbeda dengan orang lain, maka senjata adalah takbir. Ini salah kaprah, ya. Didikit takbir, ya janganlah, ya. Kita kasih ilmu tentang takbir kepada umat, dan kemudian kalimat takbir dibawa kemana-mana, tetapi tidak pernah memberikan ilmu tentang kalimat takbir. Ini bahaya, ya. Akhirnya kalimat takbir menjadi justifikasi, pembenaran terhadap sikap-sikap yang merasa dirinya benar. Ini perlu diluruskan para hadirin, sehingga takbir itu tanpa makna, ya, kosong dari makna. Bahkan sekarang takbir banyak makna, ya. Jadi takbir maknanya apa? Politik. Takbir maknanya apa? Gerakan. Takbir maknanya apa? Semangat jihad. Takbir maknanya kan selalu begitu, ya. Selalu begitu. Dulu ketika ngaji, guru-guru di pondok pernah bilang, jangan terlalu mudah untuk membawa kalimat-kalimat takbir, juga kalimat-kalimat tauhid di tempat yang tidak semestinya, atau tujuan yang tidak semestinya. Ya betul, ya, wayai demo kalimat dikibar-kibarkan, dihormati, ketika habis demo dilunggui, dilemei. Ini ya enggak semestinya. Akhirnya takbir itu, kalau kalimat tauhid Allahu Akbar juga tidak memiliki makna sama sekali, lepas dari dirinya, ya. Ini kesadaran ini telah hilang, ya. Jadi pembenaran takbir dibuat untuk justifikasi pembenaran terhadap aksi-aksi yang dilakukan. Jadi sekarang ini perilaku bertakbir, ya, perilaku bertakbir itu dengan takabur diri, ya, dengan takabur diri, atau takabur dirinya dibungkus dengan kalimat takbir, ya. Kita harus meluruskan, ya, mereka semua orang zalim yang harus kita perangi. Allahu Akbar. Loh, ini gak waya perang. Waya perang boleh. Bung Tomo dulu perang November, Allahu Akbar, disuruh Mbah Hasyim Asy'ari ketika pidato untuk mengungkap takbir Allahu Akbar. Itu yang nyuruh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, woi perang, enggak nak perang ngejak mungsuhan, mau dibungkus dengan kalimat takbir. Enggak, saya bukan enggak senang. Ini yang kritik terhadap orang-orang yang menggunakan kalimat takbir dengan mudah, ya, sehingga apa, dipakai untuk hal yang tidak semestinya.
Jadi bertakbir dengan spirit atau semangat takabur itu fenomena sekarang, hati-hati ya. Jangankan di media, di fakta, di medsos sering Allahu Akbar ya, dosa Allahu Akbar ya. Nah kalau kita ndak, guru-guru kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi loh kan. Beda ya, beda ya. Lembut enak dengan sholawatan ya. Tidak bisa para hadirin. Jadi takbir itu maksudnya takabur. Kalau dirinya merasa benar, itu tidak mungkin muncul takabur ya. Karena orang bertakbir itu harus tasghir, mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Ini coba sama hitung. Kita walaupun dikatakan Anda tidak pernah bertakbir loh, ayo dihitung takbir kita. Sholat yang piro 5 waktu. Nah takbir sampean carakat anak piro 1 rakaat. Ayo ikhram kate ruku 2, kemudian mau sujud 3, bangun sujud duduk 4, sujud lagi 5, bangun 6. Setiap rakaat ada 6 takbir. Kalau 17 rakaat berapa takbir kita tiap sholat? Ini terus sunnah loh, ini sholat wajib. Ada berapa? Ayo 6 kali 17 berapa? 102 takbir ya. 102 takbir itu 5 kali sholat. Belum sampai yang sholat tahfal masjid, belum sholat duha, belum sholat tahajud, belum sholat hajat, belum qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Sudah berapa takbir tiap hari kita ini? Mau dikatakan orang gak pernah takbir ya, sepurane bos. Kita tiap hari bertakbir di dalam sholat. Terus adzan qomat aja dihitung. Adzan qomat dihitung. Berapa takbir? Adzan Allah Akbar 6 ya. Awal 4 ya. Allah 4, terakhir 2 6. Kali 5 waktu berapa? 30. Iqomat coba 4 kali 5 20. Berarti berapa takbir ketika 5 waktu? 50 ditambah 102 tadi 152 takbir. Sehari semalam kita sudah bertakbir. Belum zikir habis sholat 3 ya. Durung ini tadi peng 100 iki wae. Jadi zikir Allahu Akbar dibuat untuk apa? Meningkatkan kualitas spiritual raga dan jiwa kita untuk zikir. Ditempatkan di dalam hati ya. Itu adalah Allahu Akbar. Durung tahlil sampean ya, belum tahlil, belum lain-lain. Wah, wis gak karu-karuan. Soalnya nyun sewu, banyak orang, saya punya teman itu kan, seringnya takbir, tetapi ya gak sembahyang ya. Jadi pakaian itu muslim tapi ya orang sih gak sembahyang, akeh sih sembahyang, cuma ada juga yang begitu ya. Berarti tidak konsekuen dengan kalimat yang diucapkan. Ini harus monggo, ayo kita kembali semua ke ilmu, kembali ke majelis-majelis ilmu untuk belajar apa itu takbir. Nah, muradir rahimakumullah, kalimat takbir dalam Al-Quran itu banyak ayatnya, tetapi secara kontekstual ya pemahaman di Al-Quran cuma 3 secara garis besar. 1, jadi takbir itu bentuk perintah Allah ya, bentuk perintah Allah dan perintah Rasulullah kepada kita ya. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah ya telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini. Jadi ketika orang bertakbir mengagungkan Allah, litukabbirullaha, mengagungkan Allah, itu bersamaan dengan wabasyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Ya, ini ada sambungannya. Berarti kalau orang bertakbir, mengucap kalimat takbir itu harus dengan bahasa yang baik. Ya, 1.
harus memberikan informasi yang yang membuat orang itu baik. Ya, ini takbir. Kalau kalimat takbir kemudian orang malah tidak baik, malah menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya paling berilmu, ya, maka berarti ini tidak melaksanakan wabasyiril muhsinin. Loh, ini ono perintah begitu dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, takbir itu adalah ekspresi kesadaran seorang hamba melakukan pengagungan terhadap Allah. Loh, kesadaran. Ya. Maksudnya sadar ini ketika orang menyebut kalimat Allahu Akbar, maka konsekuensinya dia harus mengagungkan Allah dan mengecilkan dirinya sendiri. Ya, itu namanya kesadaran. Bukan kemudian panjenengan Allahu Akbar tapi gumedhe, takabur. Ini tidak begitu. Ya Allah dawu wa kabbirhu takbira, ya, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dia ya. Jadi yang diagungkan Allah, ya. Yang diagungkan Allah. Bukan kemudian Allahu Akbar, kita yang paling benar. Loh. Ya mana? Ya. Ini perintah wa kabbirhu takbira. Ya, maka agungkanlah dia. Dia kembali ke Allah. Jadi kalau kita bertakbir itu kembalinya kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, maka diri kita harus rendah diri di hadapan Allah. Rendah diri di hadapan Allah harus dengan syarat akhlak tadi, wabasyiril muhsinin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik agar mereka menjadi warga negara yang baik, umat yang baik, pengikut yang baik. Ya sudah, ini secuil loh. Ini sedikit tentang takbir, ya. Kalau saya nggak ahlinya, cuma ini sedikit tentang takbir, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian dikatakan, wah, Anda nggak pernah takbir. Apalagi ada video takbir nggak muslim, muslim syahadat. Loh, ini contoh. Berarti apa? Nah, ini contoh kan. Dengan semangat takbirnya, tetapi salah kaprah. Semangat takbir, ya akhirnya salah sasaran. Salah pemahaman karena dari paham yang salah, ya. Ini hati-hati para hadirin. Untung video viral itu akhirnya sudah selesai. Andai kata nggak selesai dan kesabarannya itu terkendali, akhirnya tidak jadi konflik sosial. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata takbir itu bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Loh, ya. Jadi orang yang bertakbir mengucap kalimat Allahu Akbar itu bentuk syukur kepada Allah. Kalau bentuk syukur terima kasih, maka kita harus mengecilkan diri sendiri. Contoh, sampean bersyukur kepada orang lain, ya, terima kasih kepada orang lain. Mau sampai gini, syukur ya, tidak mungkin, ya. Misalnya semongko dari Mas Yuli, ben kemis semongko Mas Yuli ini, semoga barokah, ya. Misalnya gini, ini semongko, syukur, masa ya pasti kan, matur suwun, enak itu ya, maksudnya bersyukur. Jadi kalau kita bisa mengucapkan kalimat takbir dan kita berzikir kalimat takbir, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kita mengucap kalimat takbir dengan prinsip-prinsip semangat takabur, berarti dia ya lupa dengan ayat ini, ya. Dia berarti apa? Kurang bersyukur terhadap dirinya kepada Allah. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan yang saya ada dawuh dari Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini
anak cicitnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 765 Masehi di Madinah. Beliau dawuh ngeten, kemaha agungan Allah, kemaha besaran Allah tidak bisa diukur dengan apapun dan siapapun. Tidak bisa diukur. Ketika orang mengatakan Allahu Akbar, kemudian kalimat ini diukur dengan kemampuan dirinya untuk mencaci maki orang lain, berarti dia merasa mampu sebagai apa? Ya, merasa sebagai wakilnya Gusti Allah. Wah, karu-karuan ya. Untungnya para ulama kita sabar. Ya, sebab orang alim wis ngerti ilmune kalimat takbir. Ada juga nyun sewu titik takbir, sedikit takbir, ketemu saya ngopi, gak iso nulis kalimat Allahu Akbar, gak bisa. Ya, nah diilmoni, ayo diilmui kalimat takbir kita, ayo diilmui agar tidak salah sasaran, ya, agar tidak berefek kepada hal-hal yang jauh dari harapan bahwa Allah itu maha besar. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau dawuh begini, ya. Makanya ya, untuk mengukur kalimat takbir tidak bisa. Tetapi kalimat takbir itu bisa kita resapi dan bisa kita hayati. Dengan cara apa? Nah, dengan cara perilaku akhlakul karimah dan juga akidah. Cuma itu jalannya. Siapa yang enggak kenal Imam Ja'far As-Shadiq, ya, dzurriyyah Kanjeng Nabi, ahli hadis, melahirkan banyak ulama tabi'in besar. Ya, beliau mengatakan begitu. Tidak bisa kita mengukur tentang kemahabesaran Allah dengan dalam kalimat takbir. Kita bisa hanya meresapi, kemudian memahami, menghayati dengan cara apa? Perilaku akhlakul karimah dan pemahaman akidah. Sudah. Jadi kalau orang biasa bicara takbir tetapi akhlakul karimahnya enggak ada, berarti kembali ke dawuhnya Imam Ja'far, orang itu jelas tidak memahami tentang spirit atau semangat kalimat takbir. Paham ya? Nah, ini penting ini. Sama ndak usah kemudian wah jos iku takbir bolak-balik. Semangat. Lah. Ya usah heran, sudah biarkan. Kita takbirnya di dalam salat, azan dan qomat. Ya, wiritan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ya, mancep dia hati. Kata Imam Ja'far diresapi, diresapi dengan perilaku akhlakul karimah. Makanya maksud dari zikir ini, hadis ini itu adalah zikir takbir sebelum terbit matahari dan zikir takbir 100 kali sebelum terbenam matahari agar meresap di dalam jiwa dan raga kita. Akhirnya membentuk perilaku yang akhlakul karimah, ya. Jadi dibaca 100 kali qabla tulu'i syamsi, ya, juga dibaca 100 kali sebelum terbitnya matahari. Ini ya, dibaca bareng-bareng dulu 100 kali. Saya dulu ngaji juga begitu, ada guru saya. Jadi habis ngaji ya, maca Allahu Akbar 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'matin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Para hadirin ingkang kula hormati, itu bacaan takbir 100 kali. Kalau terbit matahari itu kalau hari Jumat besok ya, itu jam 5 lebih 9 ya. Jam 5 lebih 9 itu terbitnya matahari. Kemudian terbenam matahari itu jam 17.23 terbenam matahari. Dan jenengan zikir ini Allahu Akbar ya ndak usah longgo ya, ambek ngendong anak ya, ambek nyambut gawe, ambek ya terserah, pokoknya dizikir sebelum terbit matahari, kemudian sebelum terbenam matahari 100 kali 100 kali ya. Ini Waradir rahimakumullah. Jadi Gusti Allah memerintah kita banyak zikir ya, banyak zikir, perintah ya untuk mengingat Allah. Jangan sampai kita punya jabatan, punya harta, punya pekerjaan, kemudian punya kesibukan duniawi, punya anak dan sebagainya, itu melalaikan diri kita kepada Allah. Jangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ya an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu ya, jangan karena hartamu, anak-anakmu kamu lupa mengingat Allah, lupa zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jangan lepas tekan zikir, jangan lepas tekan zikir ya. Nggak harus kemudian wah gak iso aku mari sembahyang langsung budal maneh. Yo ambek mlaku, sambil jalan. Ya ngopi ya sambil zikir hatinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoncaki pohong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaplon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diistiqomahkan 100 kali pagi hari, 100 kali pada sore hari. Sebab apa? Kalau kita lupa dengan harta keluarga, lupa zikir karena itu semua, maka kita terkena penyakit ghaflah, lalai. Ya, lalai. Lalai itu kayak eling blas. Ya, lek lupa, kadang-kadang ini kadang-kadang ingat, lali. Tapi lek ghaflah, lalai wis kayak eling belas ya. Kayak eling belas. Wah ya tanggal tua tok elinge. Nah, kalau setiap hari kita tergolong orang-orang minal ghafilin, orang-orang yang lupa, maka hati-hati. Kita terkena penyakit yang lebih berat lagi, apa? Mughaffal. Pertama kan ghafil, orang lupa. Kemudian kena penyakit ghaflah, lalai. Kemudian masuk dari bagian orang-orang yang lalai, minal ghafilin. Kalau terus menerus dilakukan lalai terus, maka kita terjebak nantinya khawatir masuk dalam penyakit mughaffal. Apa? Wong lalai sing bodoh. Ya, orang lalai sing bodoh. Oh, ini namanya mughaffal, lalai saeling blas lalai. Wis bodoh, dungu, bebal, bodoh. Ini gitu bahasanya. Sebab kelalaiannya, ya. Ya, jadi orang yang ingat itu adalah ingat tidak meninggalkan zikir kepada Allah. Lah, kalau sudah mughaffal, ya kalau dia bertobat, ya lalai nang Gusti Allah, ya termasuk sembahyangnya lalai. Ya, ini mughaffal sudah
bodoh karena lalainya, ya. Bodoh karena lalainya, maka kemudian dia mati. Wis gak tau zikiran, ya. Terus mati. Gak tau eling Gusti Allah terus mati. Nah, terus matine eling sapa? Eling utang atau eling liyane, eling kerjaane, ya eling pesanan orderan. Tidak, ya. Ini makanya kalau sudah masuk dalam penyakit mughafal, lalai dan bodoh, maka apa? Maka dia tahawanun la yuhtafar. Apa? Kelalaian yang tidak bisa dimaafkan ketika kematian menjemputnya. Yo, karena lalai dengan zikir. Ya, ini ya. Nah, menurut keterangan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan ada 3 waktu sehari semalam yang makbul, yang istimewa. 1, ya, sebelum terbit matahari. Ini untuk zikir. Yang kedua, sebelum terbenam matahari. Yang ketiga, pada akhir sepertiga malam. 3 waktu ini, ya, kalau kata guru saya adalah amaliyah para wali-wali. Ya. Ya, sebelum terbit, sebelum terbenam, akhir sepertiga malam. Ini amaliyah para kaum solihin. Ini amaliyah Kanjeng Nabi. Bahkan menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sholat subuh tidak akan bangkit sebelum terbit matahari. Kalau guru saya dulu, ya, ngajinya pagi karena habis subuh tidak keluar sama sekali dari dalamnya. Kenapa? Wirid sampai jam 7 pagi, wirid. Kemudian habis asar sampai maghrib wirid lagi, ya. Kemudian habis isya ngaji tengah malam wirid lagi. Lah iku lho aku ya mikir, ya Allah, ngaji mendino sik wiridan lho. Ya, ngaji mendino sik wiridan dan sebagainya. Ya. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari itu kata guru saya itu pernah puasa 9 tahun. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari pernah puasa 9 tahun. 3 tahun katanya untuk santrinya, 3 tahun untuk pondoknya, ya. Untuk santrinya, 3 tahun untuk anak turunannya, 3 tahun untuk NKRI Indonesia. Bayangkan 9 tahun puasa, ya, dibagi 3 balanya, turunannya, pondok santrinya, dan Indonesia. Ya, ahli poso, makanya mandi dungane. Awak dhewe ahli gak poso, gak tirakat, akhirnya terikat. Terikat kesibukan. Nah, ini wadir rahimakumullah, ya. Kemudian Imam Ghazali juga sama. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah Hidayah beliau mengatakan waktu sebelum maghrib dibuat zikir itu keistimewaannya sama dengan waktu sebelum terbit dan juga sama dengan kedudukan waktu sepertiga akhir malam. Nah, kalau 3 waktu ini kita upayakan tapi sulit, angel, saya pun sulit melakukan. Ya, ini jujur saja, ya. Tapi kalau kita mampu melakukan itu luar biasa, luar biasa. Pemane wirid Allahu Akbar sebelum terbit matahari ping 100, Allahu Akbar sebelum terbit matahari ping 100, ya. Maka sampai dapat pahala 100 ahli ibadah dan 100 wong pejuang mujahid. Ya. Nah, luar biasa, ya. Nah, wadir rahimakumullah, tetapi nyun sewu, ya. Ketika orang zikir, ketika orang mengagungkan nama Allah, maka Allah sudah pesan ke kita semua. Surat Al-Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yakuluna. Maka bersabarlah terhadap orang-orang yang mengatakan kamu, ya, mengatakan kepada kamu, sabar. Jadi ketika orang mengatakan apapun pada kamu, fasbir, sabarlah. Sabarlah. Apa jawabannya? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurubi. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, ya, memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Al-Qur'an, ya.
Makanya kalau misalnya dikata-katai orang ya, maka ingat ayat ini, fasbir ma yaquluna. Bersabarlah terhadap omongan mereka. Ya. Apa jawabannya? Ayo zikir sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Oh. Nggak urusannya mari-mari dhewe Gusti Allah ya. Dan sampai dia benci wong, difitnah wong, iki kuncine. Ya, zikir sebelum terbit, zikir sebelum terbenam. Nah, ya. Jadi tasbih itu bisa juga sampai takbir 100 monggo. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah tak yang 100 monggo. Ya, cuma karena ini kitab sudah kita ngaji, maka kita zikir Allahu Akbar ya juga dibaca. Ya. Tidak usah kemudian metentang, nggak usah. Ya, zikir bin sakti nggak usah. Wis pakai zikir istiqomah ya. Karena sakti itu di istiqomah itu ya. Jadi kalau kita ingin karomah, ya istiqomah itu lakukan. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Nah, baik lagi yang dinamakan karomah yang hakikat adalah istiqomah itu sendiri. Jadi kepingin karomah ya istiqomah gitu loh. Ya. Lah, wadirahim tak tambah ya. Sebelum terbenam matahari itu ada 4 surat sampean baca, 4 surat ya. 1 surat Asy-Syamsu was-syamsu wadduhaha, lihat 1. Yang kedua sampean tambah juga surat Al-Lail wal-laili idza yaghsha ya. Kemudian yang ketiga surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas ditambahi al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Guru saya menambahi surat Al-Ikhlas ya. Jadi ada 5 surat dibaca sebelum terbenam matahari. Kenapa? Sebab ketika kita istiqomah membaca surah Asy-Syamsu sebelum terbenam matahari, maka kita akan mendapatkan pemahaman dan juga kecerdasan di dalam masalah apapun ya. Kalau kita biasakan membaca surah Al-Lail sebelum terbenam matahari, maka kita mendapatkan apa? Mendapatkan pemeliharaan, perlindungan dari orang-orang yang membuka aib kita. Ya. Kalau kita biasakan surah An-Nas sebelum terbit matahari, maka kita akan diberi perlindungan dari godaan-godaan apapun. Kemudian terakhir kalau kita baca Al-Falaq sebelum terbit matahari, maka kita dijaga, dipelihara dari apa? Keburukan dan serangan-serangan yang tidak diinginkan. Sudah cukup ini surat 4 ini. Kemudian ya dari 4 ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Bidayul Hidayah, beliau mengatakan mengutip dari pendapat Imam Al-Qastolani Al-Qutaibi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan barang siapa yang membaca 4 surat sebelum terbenam matahari, maka rezekinya akan tercukupi. Oh. Ya rezeki aja mikir duwe akeh ndak. Rezeki bisa berbentuk apapun, sehat. Iya kan? Tidak ada masalah. Itu rezeki lah. Orang yang tidak ada masalah rezeki. Ya. Sehat rezeki. Ya, ini juga termasuk rezeki. Timbang kita uang banyak, loro ya. Ya, duit akeh, gak boleh mangan sego. Uangnya banyak, tidak boleh makan apapun. Mangannya kentang, kentung. Kapan nikmati ya. Ini insya Allah dijaga oleh semua itu kalau kita biasakan. Kemudian ditambah al-ikhlas. Kenapa? Sebelum terbenam matahari agar kita terjaga keimanan kita. Ya begitu. Jadi Asy-Syamsu, Al-Lail, An-Nas, Al-Falaq. Ditambah guru saya Al-Ikhlas. Ya ini. Nih, dari perhatian rahimakumullah. Ya banyak faedahnya banyak. Ya. Nah. Kemudian coba ya, kalau orang zikir itu kalau di dalam bidang spiritual ya, kalau orang zikir itu pasti akan terhubung dengan energi alam semesta. Sebab yang ada semua ini adalah energinya Gusti Allah, termasuk Nur Muhammad. Ya. Kita zikir misalnya ya,
Zikir. Jadi kalau kita zikir, perbanyak zikir, maka energi positif alam raya ini akan tertarik dan menempel terhadap jiwa dan raga kita. Ya. Allah. Wah, Allah, nempel. Lah istiqomah. Ya. Nah, contoh kalau sampai misalnya sering-sering zikir istighfar. Astagfirullahaladzim, ya sering-sering zikir misalnya, itu harus dihayati, ya dihayati terus sambil zikir. Maka kalau di bidang spiritual warna auranya biru muda, aura. Jadi kalau orang zikir istighfar itu kelihatan auranya biru muda, apalagi istiqomah tambah menyala auranya. Ini adalah zikir istighfar. Apa gunanya? Ya. Gunanya apa? Ketika masuk dalam jiwa raga kita, ya, maka kita akan diberi kegembiraan, diberi tidak susah dan sebagainya. Ya. Contoh zikir tasbih, subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi. Itu kalau bidang spiritual, ya, itu auranya adalah berwarna hijau muda. Ya. Kalau istiqomah menyala, ya, menyala hijau muda. Jadi apa gunanya ketika zikir subhanallah dikaitkan dengan energi positif alam yang masuk dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan tubuh yang selalu sehat. Ya. Subhanallah, 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 sehat. Kalau kita zikir tahmid, alhamdulillah, 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 ya kan, maka auranya itu merah muda, ya. Kalau diistiqomahkan menyala. Jadi itu kalau jadi kalau dikaitkan dengan energi alam semesta. Tapi tidak usah belajar itu, kita istiqomah saja, ridhoni Gusti Allah, ya. Kemudian zikir Asmaul Husna tadi, ya, 99 Asmaul Husna, Jalla Jalaluh, ya, itu energi auranya, ya, itu emas muda, warna emas muda. Kalau diistiqomahkan menyala, ya, menyala. Ini gunanya kalau di bidang energi, maka kalau kita istiqomahkan Asmaul Husna itu bisa memperkuat kesehatan tulang dan otot kita. Ya. Itu contoh lagi misalnya zikir tentang apa? Sholawat, ya. Sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya. Sholawat azimiyah. Wis sholawat apa saja silakan. Sholawat. Yang penting istiqomah. Maka auranya, energinya itu namanya kuning muda, menyala, kuning muda. Boleh Pak? Oh ya. Loh, baru terjawab. Jadi kuning muda. Tadi sholawat emas muda. Oh, ya. Itu jadi ada maknanya kenapa kuning gitu, ya. Ya. Baru paham sampean. Nah, itu nah, misalnya la haula wala quwata illa billah, ya, istiqomahkan wirid itu, maka energi positifnya itu berbentuk ungu muda. Kalau istiqomah itu menyala, ya. Itu kalau zikir la haula wala quwata illa billah, itu kalau energi masuk ke kita maka membantu kesehatan hati, jantung, ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala la ilaha illallah, la ilaha illallah diistiqomahkan. Itu warnanya putih, ya, terang, putih terang, ya, putih terang. Ya, itu gunanya untuk kestabilan dari otot tulang-tulang kita. Makanya ketika orang zikir, kata guru-guru dulu, kalau sudah masuk ke tubuh kita itu menjadi energi. Ya. Nah, sekarang takbir tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu energi positifnya warnanya apa? Ya, terang menyala, oranye yang terang, oren. Tahu oren ya? Itu juga oren. Ya.
Ya, bisa juga dikatakan urin, bisa juga dikatakan emas muda, juga kuning muda. Ya. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi menyala. Ini takbir. Takbir aura positifnya, energinya adalah apa? Urin, menyala. Ini kalau sering mengucap takbir Allahu Akbar, energi yang masuk ke tubuh itu bisa membantu kesehatan aliran darah. Ya, aliran darah agar tidak ada penyumbatan. Itu kalau sering zikir. Nah, kemudian bismillah putih, ya bismillah juga putih. Kemudian Allah. Zikir Allah itu apa? Dan terus menerus, ya istiqomah terus menerus, maka energinya itu bening dan jernih. Bening dan jernih. Itu bisa menyehatkan hati, bisa menyehatkan otak kita, ya, dan juga bisa kendali terhadap denyut nadi kita secara normal. Itu kalau dikaitkan dengan spiritual energi. Tapi nggak usah mikir itu, ya. Itu hanya sebagai pengetahuan. Tapi tetap wallahu a'lam. Ini yang paham ahli-ahli terawang, ahli dzikir terawang yang paham. Wallahu a'lam. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi jangan lupa, ya, kita usahakan untuk zikir Allahu Akbar sebelum terbit matahari dan Allahu Akbar 100 kali sebelum terbenam matahari. Sampai tambah dengan zikir apapun monggo terserah. Ditambah dengan surat 4 surat tadi, ya, ditambah Al-Ikhlas satu kali sebelum terbenam matahari. Ya. Kalau bisa, walaupun bacanya di mana terserah, yang penting kita lebih bagusnya punya wudu. Ya. Oh, ilmu mana, amalan mana? Kakek amalan sampean. Tidak apa-apa, tapi manfaat. Ya, ya muka-muka maaf bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala khairil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kabil mahyatil amad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramin mu'azzamin wa ta'udu barakatuha 'alaina wa 'ala auladina wa 'ala dzurriyyatina wa 'ala ahli baitina wa 'ala jami'il muslimin wa ala alihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.